Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Kesatuan bangsaku, sekarang bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk ibu pertiwi. Hadirin disilakan untuk duduk kembali mengulangi pembukaan acara ini. Oke, baik. Mohon maaf karena kemarin kalau rangkaian acaranya langsung diketok, tetapi kali ini sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Muscap serentak Partai Demokrat Kepulauan Bangka Belitung dan Banten kami buka. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Ini kan namanya proses musyawarah cabang atau muscap ya kalau di Partai Demokrat. Jadi bagi saya saatnya ada figur-figur calon-calon ketua DPC yang memang merasa ingin tampil, memang ajangnya adanya di muscap, ya kan? Artinya kalau selama itu ajang konstitusi partai, itu hal yang terbaik. Maka dengan banyaknya tampil calon-calon yang pengen maju jadi ketua partai, berarti partai kita kan menarik. Jadi artinya banyak orang yang ingin mengambil jabatan ketua DPC Partai Demokrat, berarti partai kita diminati oleh kader-kader sendiri untuk tampil membesarkan partai. Jadi menurut saya dengan adanya proses muscap yang diadakan di Banten, disinilah dapat terlihat kekuatan partai kita, bahwa dari 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten ini kan menunjukkan bahwa suasana pemilihan calon ketua DPC ini kan berjalan secara demokratis, aman, stabil, tidak ada masalah dan kendala, walaupun partisipasi calon banyak sekali yang ingin mengambil jabatan ketua DPC Partai Demokrat di Provinsi Banten. Anggota DPR RI itu kan jabatannya. Secara konstitusi kita itu kan wakil rakyat.
Nah kalau wakil rakyat itu kan harus merakyat. Kalau ada wakil rakyat bukan merakyat, berarti dia wakilnya siapa? Kan gitu. Maka Partai Demokrat berdasarkan instruksi dan berdasarkan perintah dari Ketua Umum, semua anggota DPR itu wajib untuk bersama-sama dengan rakyat. Karena kita punya moto, Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Artinya, kalau kita berkoalisi dengan rakyat, tentu kita harus memperbanyak pertemuan dan silaturahmi kita dengan rakyat. Karena kita berangkat berproses dari rakyat, untuk rakyat. Nah, sehingga tentu setelah kita sudah jadi, ya kita lebih banyak ketemu masyarakat ketimbang kita jauh dari masyarakat. Untuk kedepannya istilahnya memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bisa dekat dengan Bang Yul, itu kira-kira program-program apa yang ditawarkan ke masyarakat, Bang? Maksud saya Bang Yul mau memberikan motivasi apa kepada masyarakat? Kalau bicara secara motivasi, artinya tidak ada, tentu setiap manusia itu yang bisa terpuaskan, ya kan? Jangankan kita bicara masyarakat, ya kan? Kadang istri aja bisa ngeluh bahwa dia belum tentu puas dengan suaminya, kan? Apalagi kita bicara masyarakat. Sehingga kalau bicara tingkat kepuasan dan motivasi, tentu program apa yang dibutuhkan masyarakat, yang menjadi kendala bagi masyarakat, tugas kami anggota DPR mengawal dan mendorong hambatan-hambatan birokrasi yang terjadi. Karena tentu pemerintah tidak setiap saat mereka berhadapan langsung dengan masyarakat. Tapi anggota DPR, kita memiliki agenda reses, agenda kundapil, agenda-agenda kegiatan lain yang berbaur dengan masyarakat. Disitulah munculnya banyak problem sosial yang pada akhirnya kita mengawal proses itu, bagaimana supaya problem sosial yang ada di tengah masyarakat, bantuan-bantuan apa yang dibutuhkan masyarakat, misalkan wilayahnya gelap, butuh lampu penerangan jalan, ya kita mendorong supaya dipasang lampu penerangan jalan. Kalau wilayahnya masyarakatnya sulit mendapatkan transportasi sehingga banyak orang yang sakit, ya kita dorong untuk mendapatkan mobil ambulan. Kalau wilayahnya ada infrastruktur saluran air dan jalan yang rusak, ya tentu kita mendorong memperbaiki saluran dan infrastruktur jalan yang rusak. Itulah tugas kami anggota DPR, bagaimana menyikapi problem sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini boleh dikatakan Bang Yul sebagai bapak penerangan desa-desa ya, Pak? Insya Allah. Jadi Bang Yul menerangi desa-desa. Iya. Desa terang, Bang Zulnya senang. Iya. Gitu, Bang. Semoga sukses dan sehat selalu. Yang terkenal sebagai pelopor AMPD, sebagai sayap partai. Sayap Partai Demokrat. Nah, saya bertanya saya, itu kader dari AMPD yang masuk di penjaringan Sosok ini, kira-kira ada berapa orang yang pure ya dari AMPD? Ada. Jadi gini, AMPD ini kan organisasi sayap yang didirikan oleh Partai Demokrat, di bawah ketua umumnya saya sendiri. Karena ketua umum kita Mas Haye itu menempatkan saya sebagai kepala badan jaringan dan konstituen, maka kalau saya menjadi ketua umum organisasi sayap, lalu organisasi sayap itu malah tidak berkembang, malah tidak terbang, nah justru itu namanya organisasi ngambang. Ya enggak? Iya. Itu organisasi ngambang, ya enggak? Nah, segala sesuatu yang ngambang kan kita tahu sendiri, nggak tahu tuh hasilnya kemana, ya enggak? Iya. Nah, makanya kalau AMPD, karena ketua umumnya saya, sekarang ini kan sudah terbentuk di 34 provinsi dan
50% di setiap kabupaten kota seluruh Indonesia AMPD itu sudah tersebar. Dan banyak sekali peminatnya yang ingin masuk ke AMPD karena mereka senang dengan logonya. Logonya itu ada logo demokratnya. Yang kedua, seragamnya. Warnanya gagah kata mereka, ya enggak. Yang ketiga namanya AMPD, berarti saya percaya diri katanya. AMPD. Ya, saya percaya diri katanya, iya. Nah, jadi keyakinan, sugesti yang dibuat oleh sebuah nama, ya, itu menimbulkan kesukaan mereka terhadap AMPD, ya kan. Jadi kalau orang Padang bilang, jangan salahkan ibunda yang mengandung katanya kan, tapi salahkan bapak yang memberikan nama. Jadi jangan salahkan ibunda yang mengandung katanya, iya, tapi salahkan bapaknya yang memberikan nama. Jadi artinya jangan salahkan ibunya karena anaknya nggak berhasil, dulu bapaknya ngasih nama siapa, ya enggak. Nah, kalau namanya si Sulit, ya sulit aja terus hidupnya jadinya. Namanya si Sulit, ya enggak. Namanya Subur, ya subur saja, ya enggak. Namanya si Makmur, ya makmur saja dia. Kalau namanya si Selamat, selamat saja dia, kan begitu. Namanya Bejo ya Bejo. Iya, jadi jangan salahkan ibu yang mengandung, tapi salahkan bapak yang mengasih nama, kan begitu. Gitu. Secara brandnya juga udah dapet berarti. Jadi dari brandnya itu Ini orang balik lagi suka, tadi tuh. ya enggak? Maksudnya Iya. kader dari AMPD yang masuk ke penjaringan ini ada presentasinya. Presentasinya berapa? Di Banten, untuk wilayah Banten, ya, kita memang saat ini AMPD menjaga kondusivitas. Kita menjaga kondusivitas dan keutuhan partai kita menjelang tahun 2024. Maka kami tidak mendorong kader-kader kami untuk tampil AMPD sebagai calon ketua DPD dan DPC. Tapi bagi yang berminat silakan. Ini kan konstelasi bebas, gelanggang bebas. Artinya kalau ada permainan sepak bola dibuka kegiatan Piala Dunia, tentu negara yang ingin berkompetisi silakan saja, kan begitu. Nah begitu juga ini kan proses mucap. Siapa yang ingin berkompetisi, ingin tampil, bisa menunjukkan kemampuannya, dapat dukungan, ya itu monggo. Tapi secara organisasi AMPD tidak ada instruksi untuk memerintahkan kader Apalagi kami. merekom abang sebagai Tidak ada itu memerintahkan merekom untuk maju sebagai calon dulu. Kita pembenahan struktur organisasi AMPD-nya dulu. Bagaimana AMPD ini sudah terbentuk dulu di wilayah kabupaten, kota, lalu terbentuk lagi di tingkat kecamatan, terbentuk lagi ke tingkat desa. Kerja dulu lah kita ke situ. Kalau kita sudah mampu ke situ, baru kita bicara di atas itu. Tapi kalau kita belum apa-apa, sudah terlalu jauh, wah ini nanti gagal fokus. Kalau gagal fokus, nanti AMPD ini tidak terstruktur. Jangan sampai nanti ibarat ayam hilang induk. Ya, ibarat kapal tidak ada nakoda. Hilang nakodanya, kan gitu, iya. Gitu. Tapi ada Bang Zul jadi terang. Semuanya terang benderang kalau ada Bang Zul. Kami nanti ke depan Menteri Penerangan. Benderang, ya enggak, iya. Oke, Jadi Bang Zul itu selalu menyinari siap. seperti pedangnya Zulfikar, Amin, pedangnya amin, amin. Sayyidina Ali, pedang Zulfaqar yang selalu membelah keadilan. Amin. Bersinar. Iya. Oke, terima kasih Bang Zul Ya, atas terima kasih waktunya. ya atas waktunya. Sukses ya. Ya. Yang selalu.